susuk katanya kalau nggak boleh dilepas meninggalnya sulit atau apa, nggak pernah ketemu yang gitu-gitu nggak? Baru itu doang berarti kejadian ya? Kalau misalnya ketemu cerita ada sosok waktu itu, Heeh. sosok yang aku temui dia pakai banyak di badan, seluruh badannya. Itu pengaruh loh. Oh, kalau zaman dulu katanya pakai minyak bintang, minyak apa gitu, hilang keluar semua tuh susuknya tuh. Iya. Ya pokoknya gitu-gitu deh dulu zaman dulu kan terkenal tuh. Oh gitu. Jadi susuk tuh ya ini ya. Dan kalau santet pribadi ya sejauh ini memang tidak pernah yang tergambarkan di film, belum pernah ketemu Aku aja belum Kak pernah Sarah. ketemu, tapi kalau misalnya nerima santet, Heeh. sering Nerima santet. ada orang ngirim santet ke aku. Terus Udah cara 10 nangkalnya tahun. berdoa itu doang tadi. Iya. 10 tahun loh. Oke. 10 tahun. Sampai aku tahu kalau dia ganti dukun, dia bayar ini itu ini sampai tahu. Kak Sarah kan di luaran sana ya udah terkenal sebagai indigo lah gitu. Sebenarnya pertanyaan gue tuh, dikenal orang image-nya indigo itu melelahkan gak sih Kak? Atau sebenarnya lu happy-happy aja sama situasi yang sekarang ini gitu? Sebenarnya bukan tentang dikenal orang yang bagaimana sih. Oke. Kalau menurut aku kayak aku ngejalaninnya setiap hari gitu. Capek. Capek? Ya, capek. Ya, oke. Karena aku nggak hanya bukan tentang kayak melihat yang nggak kelihatan gitu. Tapi sekarang itu juga menyerap energi manusia juga. Jadi kalau misalnya masuk ke sebuah ruangan, lagi keadaannya lagi apa ya? Kan kita pasti moodnya kita hidup ada masalah apa segala macam itu kan kadang-kadang suka lagi nggak fokus atau apa. Jadi perlindungan kayak shieldnya itu kadang-kadang bisa lagi lemah, bisa lagi oke gitu. Nah ini kadang-kadang suka menyerap banyak energi dari orang yang itu yang sebenarnya buat aku lebih melelahkan karena manusia kan kompleks ya. Dan kadang-kadang orang menyapa kita atau berbicara sama kita itu kan mungkin basa-basi atau mungkin ada sesuatu di baliknya. Itu yang bikin capek banget. Energi-energi itu yang apa ya jadinya sangat melelahkan. Iya. Soalnya kalau gue pribadi ya, misalkan ini sebelum kesini aja kan istri nanya tuh, kayak mau ketemu siapa hari ini, tamunya siapa? Oh Kak Sarah, dia bilang gitu. Sarah Wijanto, iya. Maksudnya udah ada kayak reaksi. Iya. Reaksi. Maksud gue kalau gue pribadi digituin orang, gue risih lama-lama. Maksudnya ya gue juga nggak, ya makhluk halus aja, nggak yang kayak itu ada hantu tuh di sana, kan nggak begitu kan maksudnya. Iya. Tapi kan image itu tuh lumayan bikin risih tuh Kak. Kalau aku ya iya. Ada momen nggak ya? Sebentar aku lagi inget-inget. Orang takut ketemu Kak Sarah gitu karena takut dilihat hantu atau takut yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi sih buat aku nggak mengganggu sih. Maksudnya okay. Oh ya udah gitu. Itu emang ya udahlah aku dari tahun berapa kan di TV juga acaranya horor gitu ya. Jadi ada yang dulu masih SD sekarang udah SMA, jadi mereka besarnya tumbuh ngelihat aku acaranya itu masih dunia lain, misteri gitu loh. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang juga ada momen yang bikin capek pada saat sebenarnya orang-orang yang jadi misalnya keluarga, terus temennya keluarga atau keluarga jauh gitu. Terus ayo dong lihat ada apa. Nih di aku ada apa nih, di sini ada apa nih. Gitu-gitu loh kayak kok bisa enggak, jangan disuruh lihat hantu gitu. Maksudnya kayak aku setiap hari mau tidur, mau makan, mau mandi, kayak I have to deal with itu every second gitu. Terus kayak kadang-kadang ya moodnya lagi gimana ditanyain tuh kayak bisa nggak nanya itu gitu. Cuman kan kadang-kadang nggak enak gitu. Iya orang kayak gitu rese itu, sama kayak gue misalkan stand up comedian tuh selalu kayak ngelucu dong, itu kan bete Kak. Iya lagi. Iya maksudnya kan nggak harus, maksudnya Kak Sarah kan bisa setiap hari nggak harus ditanyain kalau ketemu orang, di sini ada hantu nggak di rumah ini. Maksudnya kan nggak harus kayak gitu, bisa mau jadi orang normal aja gitu loh, orang biasa aja. Ya gue juga nongkrong kok, gue bersosialisasi, nggak harus lu di bar ini ada hantu nggak ya gitu kan, nggak kan gitu ngeselin kan maksud gue gitu. Iya ada momen itu. Terus yang ini kadang-kadang yang coba deh dilihat deh katanya kalau di aku itu ada yang jagain ya. Terus aku bilang ya kan udah tahu nggak apa-apa, paling jawabnya gitu. Tapi kecuali kalau misalnya memang ada benar-benar orang secara tulus dia minta tolong dan aku melihat dan merasakan ada sesuatu yang mungkin aku bisa membantu, ya nggak masalah gitu. Lihat momen kan. Cuman kan orang kadang-kadang
mungkin basa-basi caranya untuk breaking the ice mungkin, Iya, tapi iya. jadinya kadang-kadang annoying. Annoying, bener. Ngerti kok perasaan itu, Iya. annoying sih. Niatnya mungkin ngelucu atau apa. Iya. Tapi pernah ketemu orang tiba-tiba, kayaknya pernah pasti ya Kak Sarah ketemu orang, pas ketemu, wah ini ada yang jahat nih kayaknya di belakangnya dia. Itu pernah berarti ketemu kayak gitu, terus Pernah. dikasih tahu aja. Apa ngasih taunya langsung on location atau Kak Sarah bawa kemana? Ada yang harus dibantuin deh, gimana? Waktu itu pernah, tapi itu pun juga aku harus gimana ya, cara menyampaikannya itu nggak boleh gimana ya kata-katanya ya. Aku harus bisa menyampaikan dengan baik dengan pakai filter. Misalnya gini, aku ngeliat kamu nih misalnya ya, Oke. ada sesuatu yang aku lihat, aku harus tahu mana yang aku bisa sampaikan, mana yang enggak. Karena orang yang menerima penyampaian ini kan itu beda-beda reaksinya. Iya. Malah nanti takutnya dia malah jadi tambah ketakutan. Yes. Terus dia nggak tahu mengolah rasanya gimana, akhirnya malah bikin memperburuk yang sudah ada. Jadi aku harus lihat dulu ini orang bagaimana. Terus aku ngomongnya masuknya enaknya gimana gitu. Ini waktu itu kebetulan karena memang temen, jadi mungkin lebih mudah untuk menyampaikan. Tapi itu pun aku menata bener-bener pelan-pelan gitu. Iya, soalnya banyak yang secara mental nggak siap juga sih Kak. Iya. Iya, kayak kan gue kan punya bayi kan sekarang. Bayi itu baru, dan bayi itu orang tuh sering bilang bayi itu ada transisi di mana ada transisi bisa jadi indigo bisa enggak, karena mungkin dia ngelihat hal yang aneh tapi menurut kita tuh normal, dia ketawa-ketawa sendiri. Bisa aja kan ada yang ajak dia main kan. Iya. Nah, kayak istri gue tuh orang yang nggak siap kayak gitu Kak. Jadi Iya, mungkin tuh kalau kan. dia dikasih tahu, lu tuh ada yang ngikutin roh jahat, mungkin dia kayak, dia Ya, panik malah sendiri. takut, benar. Yes. Ya itu nggak bisa kita sembarangan ngomong. Orang misalnya yang bisa precognition, misalnya dia punya kemampuan spesialisasinya itu melihat yang belum terjadi misalnya. Oke. Misalnya nih, dia mau memberikan informasi itu. Satu, apa yang bisa kita manfaatnya apa untuk bisa untuk mau menyampaikan itu? Satu. Dua, apakah kita bisa menghentikan itu untuk tidak bisa terjadi misalnya? Iya nggak sih? Maksudnya perlu nggak sih kita ngomong nih? Atau mungkin disampaikan untuk sebagai supaya waspada aja. Tapi kan kita nggak mungkin menyampaikan apa yang kita lihat semuanya. Penting enggak? Buat apa? Kalau cuman mau, gue bisa ngelihat begitu ya gunanya apa? Gitu loh maksud aku. Kayak kadang-kadang memang ada tata krama dan kalau buat aku pribadi. Ada caranya untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan menyampaikan apa yang mereka lihat. Ya, dan itu Kak Sarah bisa. Ya belajar terus karena setiap manusia itu kan menerimanya kan lain. Beda-beda. Aku pun juga lain. Kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba ngomong kayak gitu kan, bisa jadi aku kayak yang sebel. Bisa jadi aku yang kayak ke-trigger sesuatu, akhirnya jadi malah memperburuk apa yang ada kan gitu. Ya, jadi kita nggak pernah tahu gitu. Ya, dan misalkan let's say orang ini yang Kak Sarah kasih tahu dia sebenarnya ada sesuatu yang jahat ngikutin dia gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan Kak Sarah nggak ngasih tahu, itu tuh membahayakan nyawa dia atau sebenarnya kalau dia dealing with it ya normal-normal aja? Mungkin bilang membahayakan nyawa itu mungkin lebih ke sini, lebih ke apa namanya? Jadi ada misalnya waktu itu teman aku memang ada yang jahil sama dia. Kalau misalnya aku nggak ngomong, apa yang lagi terjadi di dia ini, dia itu akan gampang capek, gampang marah. Hubungannya pada keluarganya sama pasangannya itu akan semakin memburuk kalau dia tidak bisa mengontrol emosinya. Itu. Nah, si sosok ini tugasnya adalah memancing sisi negatifnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kasih tahu untuk waspada itu supaya ya jangan, misalnya kita marah jangan sampai terlalu jauh gitu. Kalau misalnya kita lagi ngerasa ada yang ke-trigger, jangan berlebihan. Itu aja. Kita cuman apa ngasih taunya itu, kita pakai pelampung lah istilahnya gitu. Supaya nggak jauh, karena yang si sosok ini mau ya supaya kita tenggelam dalam negatif kita ini, cepat marah terus akhirnya hubungan sama ini nggak enak, rusak tuh kan, moodnya jadi jelek,
kita malas kerja, kita ini akhirnya ke fisik, kita stres, Ya. terus jadi sakit, Ya, imunnya juga nggak bagus kan? Ya, dan tugasnya dia memang itu sebenarnya Iya. membahayakan nyawa, bener. Membahayakan nyawa sih enggak, cuma bikin mood marah terus, bikin Akhirnya yang nge-trigger kita jadi nggak sehat sendiri adalah kita, karena mereka tugasnya kan cuman menggoda. Tugasnya hanya supaya kita mau masuk jebakannya, tapi semua pilihannya itu kan kita. Iya benar. Pilihannya kita. Iya. Akhirnya kita jadi gampang. Itu kan kita sakit akhirnya ke fisik. Setiap manusia kan beda nih. Ada orang yang misalnya bakat emang ada di turunan penyakit apa gitu. Iya. Akhirnya jadi ke-trigger tuh. Akhirnya jadi medis. Akhirnya jadi penyakit ini, penyakit itu. Gitu. Jadi sebenarnya kayak santet itu juga. Itu tuh they will get into your head. Mereka akan main ke sini dulu. Karena kan ini tuh besar banget. Kalau misalnya kita pikirnya sakit, pasti jadi sakit tuh kita. Iya, menarik sih soal santet. Ntar kita memang mau bahas soal itu ya, soal santet, soal itulah. Gue kemarin soalnya habis collab juga sama podcaster horor, bahas soal santet juga. Makanya nanti gue penasaran juga. Cuma memang sebenarnya kalau misalkan kita let's say kita diikutin soal sesuatu yang jahat gitu. Kita kalau ngelakuin amal baik itu cukup nggak sih Kak sebenarnya? Maksudnya kalau dalam pengertian misalkan yang beragama ya, yang beragama rajin beribadah atau apa segala macam, itu sebenarnya bisa menangkal itu nggak? Ya itu tadi sih bagaimana kita menghadapi dealing with ourselves sebenarnya. Dan cara kita dealing sama diri kita, terus itu kan refleksi kita ke orang lain juga. Kita memperlakukan orang lain itu bagaimana. Kalau misalnya kita donasi rajin, semua kita melakukan apapun gitu ya, tapi kita ke orang lain semena-mena gitu, kan sama aja. Sama aja. Ya, kayak ini harus the whole package nggak sih? Iya, benar-benar. Dan gue jadi punya cerita sedikit nih Kak. Kembali lagi soal istri gue juga. Istri gue tuh jadi dia itu sebenarnya gue nggak tahu ya. Dia pernah kerasukan intinya gitu Kak. Jadi dia pernah kerasukan. Waktu study tour apa ke Bali atau apa dia kerasukan, dan dia waktu kerasukan juga pas bangun nggak sadar tiba-tiba udah dikelilingin orang. Dia kayak badannya cuma sakit-sakit doang. Nah setelah kerasukan itu entah kenapa dia cerita itu banyak kejadian aneh lah, kayak dia ngelihat pocong apa sih. Pokoknya entah kenapa dia lebih agak sensitif gitu. Itu tuh bener, orang kalau kerasukan tuh lebih sensitif tuh bener atau beda-beda kasusnya? Beda-beda. Jadi tapi kadang-kadang orang yang mudah kerasukan itu pasti memang kayak ada bakat dari kecilnya gitu. Gimana tuh Kak? Emang ada orang-orang yang terlahir peka aja. Itu biasanya turunan dari keluarga. Tapi nggak selalu langsung turun. Bisa dari nenek, bisa dari turunan yang sebelumnya lagi gitu. It's just kayak emang udah dari sananya aja gitu lahir gitu. Oh gitu. Tapi ya beda-beda nih. Ada orang yang memang gampang kesurupan aja, tapi dia nggak bisa lihat, tapi dia ngerasa misalnya. Gitu. Cuman itu kayak kenapa sih gampang dirasuki gitu, mungkin ya pada saat lagi capek ya, atau menstruasi kalau perempuan katanya tapi lebih ke kan orang menstruasi kan nggak enak kan rasanya gitu, mungkin lagi bengong atau lagi apa jadi nggak fokus, bisa juga gitu ya. Iya dia habis kerasukan itu lumayan ini, dan gua nggak tahu ya, maksudnya kerasukan ini kadang-kadang kan kembali lagi soal tadi roh jahat ya, itu bisa aja roh jahat yang masuk gitu. Habis itu kan mungkin ya makin kesini gue nggak tahu dia mulai hilang dan dia mulai rajin ibadah apa segala macam, memang impactnya jadi hilang gitu. Tapi sensitifnya tuh tetap ada. Iya kan dari sananya. Berarti emang dari karena berarti orang yang nggak sensitif nggak mungkin bisa orang yang nggak punya kepekaan itu nggak mungkin bisa kerasukan sembarangan ya. Harus ada itunya dalam tanda kutip indigonya atau enggak yang tadi Kak Sarah bilang gitu. Ada orang yang emang gampang kerasukan aja tapi dia nggak bisa lihat, ada. Tapi ada orang yang peka biasanya memang ya, kadang-kadang ada yang tergantung orang ya, kadang-kadang memang ada yang mudah dirasuki, cuman ya itu tergantung kitanya. Kalau kitanya tetap fokus, tetap grounding, tetap bisa bentengin, nggak kebawa sama itu tadi yang emosi-emosi negatif itu. Nah itu mungkin ya nggak masalah gitu, cuman namanya manusia ya. Iya sih. Memang ini sih kadang-kadang kalau gue waktu itu pas pernah ada cerita juga, ini cerita gue juga.
jadi gue lagi pramuka tuh Kak, lagi pramuka kan di hutan kan. Pas di hutan itu, jadi pas kejadiannya ini gue berdiri di sini, ini teman gue di sini nih. Nah teman gue ini tiba-tiba kerasukan. Jadi ustadznya pas datang dia cerita, dia tuh si dalam tanda kutip hantunya ini udah ngeliat dari pohon, dia tuh mau masukin ke siapa. Awalnya ini ustadz yang cerita, gue ingat banget. Awalnya tuh targetnya gue yang ditargetin, tapi menurut kata ustadznya. Ini nggak bisa dimasukin karena lagi secara yang nggak tahu pokoknya nggak bisa dimasukin. Akhirnya dia masuk ke sebelah. Tapi memang bisa begitu ya. Maksudnya bisa dia ngincer. Gue mau masuk yang kemana dia gitu. Nyari. Kalau misalnya aku di lokasi lagi syuting ya, gitu. Aku selalu bilang sama tim aku, guys, ini ya waspada ya. Kalau misalnya ada yang ngerasain sesuatu, kasih tahu aku. Oke. Karena si sosok ini dia akan mengganggu, akan mencoba untuk mencari siapa yang bisa digunakan untuk bikin aku nggak fokus. Oke. Jadi pada saat aku fokus ada apa-apa, aku jadi lengah, akhirnya mereka ke aku. Itu bisa terjadi juga. Oh bisa gitu. Gitu. They're really smart, apalagi yang jahat. Ya bisa gitu ya, bisa memanipulasi juga kayak gue masuk, gue ke lu deh gitu. Jahat. Tapi memang kalau misalkan kita balik lagi ke indigo dan peka tadi Kak ya. Indigo dan peka itu kan sebenarnya dulu itu kayak semacam curse gitulah. Orang kayak banyak yang sebenarnya takut kayak, aduh gue takut banget. Kayak gue punya anak sekarang, jangan deh sampai dia bisa ngeliat yang kayak gitu-gitu. Itu kan curse gitu. Tapi sekarang indigo itu kayak berubah aja di zaman sekarang, apalagi zaman konten kreator ya, semua berubah. Akhirnya banyak orang yang bahkan indigo sekarang dicari-cari gitu. Karena gue butuh konten horor, dan konten horor di Indonesia kemakan banget. Sebenarnya itu buat orang yang real indigo kayak Kak Sarah itu sebenarnya kayak eksploitasi nggak sih, kayak aku kenapa jadi konten nih sekarang atau enggak gimana? Gitu. Jadi orang seneng sekarang jadi indigo kan? Well, sebenarnya dari awal dulu itu. Tahun 2018 sebenarnya dari sebelum itu ya, cuman yang jelas banget itu waktu aku di acara TV ini gitu. Tahun 2018 itu ada Fadi waktu itu. Jadi pada saat kita syuting ada yang masuk ke aku menyampaikan pesan. Itu jelas banget pesannya, sampaikan yang benar katanya. Sampaikan yang benar. Nah, aku dari awal itu memang berpegang pada pesan yang pernah disampaikan ke aku gitu. Jadi aku menggunakan platform yang aku punya untuk berbagi cerita, untuk menyampaikan pesan yang harus disampaikan, itu nggak apa-apa. Tapi misalnya aku tidak boleh, misalnya aku bantuin orang, bersihin rumah orang, bersihin orang gitu, itu nggak boleh dibayar. Aku nggak boleh dapat uang dari situ. Kalau misalnya kamu mau bantu orang, itu kamu bantu orang. Tapi kalau kamu mau menceritakan apa yang harus diceritakan, kamu jadi suara untuk mereka yang belum sempat bicara, atau mungkin ada sesuatu yang belum sempat tersampaikan, itu ya nggak apa-apa. Ya karena tujuannya baik ya. Ya itu aja. Karena memang kalau misalnya mau syuting itu aku pasti doanya semoga malam ini syutingnya berjalan dengan lancar, pesan yang harus disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya nggak ada ya nggak ada. Aku nggak bisa bilang ada apa-apa. Kadang-kadang kalau penelusuran cuman ngelihat aja ya udah. Tapi ada komen tuh nggak seru, ngobrol doang ini ya biasa lah. Kan kita nggak bisa, bukan scripted yang pasti ada apa gitu. Nggak tahu apa yang akan terjadi di lokasi. Itu udah aku serahkan semua. Pokoknya aku percaya aja bahwa ya udah, gue di sini mungkin memang apa yang aku sampaikan bisa berguna untuk orang banyak gitu. Karena banyak dari sepanjang perjalanan Diary Misteri Sarah ini, kita mau ulang tahun ke-6 nanti. Banyak banget yang DM ke aku bilang terima kasih kalau setelah nonton episode ini, episode itu gitu. Mereka berani, ada yang ke dokter akhirnya memeriksakan dirinya. Terus yang tadinya punya suicidal thoughts akhirnya ke dokter, terus dia semangat lagi. Ada juga yang berani keluar dari toxic relationships, berani bersuara, akhirnya dia keluar dari situ. Nah, DM itu yang bikin aku terus berjalan sampai hari ini. Karena kalau ditanya capek, nggak capek banget. Karena setiap hari ada aja orang yang karena ngelihat aku terus ya ngetes lah, ngirim apalah kayak gitu-gitu. Capek, melelahkan. Kadang-kadang aku ada momen dimana aku pengen, kayak gue pengen break gitu.
Tapi aku ngelihat kayak ini kalau misalnya gue take a break, gimana ini orang-orang ini? Mungkin di luar sana dari 10 orang ada 1 orang yang jiwanya bisa terselamatkan. Itu buat aku kayak give back apa yang Tuhan udah kasih ke aku selama ini, kesempatan aku hidup gitu. Ya, dan menarik tuh tadi Kak Sarah sounding soal banyak yang mau ngirim, kadang-kadang apa ngirim-ngirim ke Kak Sarah kan. Maksudnya itu kan secara otomatis membahayakan nyawa juga kan. Gitu. Nah, selama 6 tahun berjalan ini itu udah pasti banyak lah, entah itu membahayakan nyawa Kak Sarah gitu-gitu. Tapi memang nggak ada, maksudnya sejauh ini memang nggak ada yang sampai hampir, maksudnya dalam tanda kutip ya hampir lewat gitu, nggak ada Kak Sarah sama sekali. Yang bikin kapok banget, enggak gue kapok. Atau amal baik bahasanya apa ya? Atau niat baik tadi Kak Sarah tadi yang bikin Kak Sarah tuh kayaknya mau lu sejahat apapun selama gue punya punya niat baik kayaknya akan aman lah gitu. Ya sampai saat ini ada sih beberapa kejadian yang mungkin maksudnya kalau ada orang-orang yang sengaja mengirimkan atau ada hal yang terjadi atau yang jahat sengaja untuk supaya aku break gitu, ya untungnya sih sampai saat ini nggak kena ya, karena aku masih kuat di sini, aku Tuhannya. Aku punya cahaya Tuhan, udah itu aja. Nggak ada yang bisa matiin itu, masalahnya itu. Ya, itu udah paling, itu udah obat mujarab kalau ada orang nyerang-nyerang kita ya. Iya, apalagi mau apa? Aku sampai kadang-kadang aku pernah waktu itu saking kuat, aku mengaku itu cukup kuat gitu. Aku ngelawan itu 3 hari. Jadi benar-benar badan kayak orang sakit tapi enggak, tapi gimana tuh aneh banget. Bener-bener 3 hari itu aku di rumah. Aku cuman doanya gitu aja. Kalau Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu, artinya Tuhan mau aku belajar. Oke. Cuman aku nggak punya apa-apa kok. Aku cuman punya udah cahaya Tuhan. Udah itu aja. Aku cuman Tuhan, aku berlindung dalam cahayamu, aku berjalan dalam cahayamu. Udah. Terus aku bilang sama yang jahat yang datang, lo mau apa? Lo mau doa? Yuk kita doa sama-sama. Gue doain buat lo. Doa aku. Mungkin dia dari sosok kegelapan gitu ya, tidak pernah menerima doa. Aku doa. Mau gimana lagi? Pernah nggak kamu menerima cahaya ini? Mungkin ya untuk pertama kalinya kamu akan merasakan sesuatu yang tidak pernah kamu rasakan. Itu selang berapa lama tuh turun. Nah tapi itu kuncinya, aku nggak boleh emosi. Jadi aku kayak diajarin untuk kayak menuju ikhlas, tau gak? Kita doa apapun, kalau kita ikhlas itu obat yang mujarab kalau menurut aku, menghadapi apapun, menghadapi kegelapan ya. Iya. Itu. Iya, memang gue percaya sih ilmu-ilmu yang tadi kita bahas juga santet atau enggak pelet, ilmu-ilmu itu emang real ada gitu. Karena di keluarga gue ada yang bener-bener kena pelet, ada Kak ceritanya gitu. Atau enggak misalkan let's say yang cerita-cerita yang kayak misalkan Kak Sarah dulu pernah nolak orang gitu ya, nolak orang. Kayak dulu ada cerita tuh teman gue, dia bilang dia nolak cowok parah banget, kayak lu ngaca dong mau sama gue gini-gini, emang lu ganteng gini-gini, dan dia sakit hati Kak. Akhirnya nih cewek entah diguna-guna dan tanda kutip, jadi kayak mohon maaf, jadi kayak orang bego, kayak orang gitu Kak. Sampai, dan itu kejadian tuh sampai sekarang gitu. Nah jadi gue percaya sampai sekarang tuh ilmu begitu tuh ada. Gue yakin Kak Sarah pasti banyak banget orang yang ini cantik, so cantik, nyari duit di YouTube dari indigo. Gue serang lu sama ilmu apa kayak gitu-gitu, pasti ada. Banyak. Nah itu Kak, maksud gue itu kan serem. Ciledug ya. Cinta lewat dukun. Iya. Apa namanya? Iya banyak banget kok. Jadi ya tapi gimana? Maksudnya aku tadinya mungkin aku kayak ada dulu ada perasaan sedih kok gini ya gitu. Tapi lama-lama aku mikir kita nggak bisa punya kontrol tentang pandangan orang ke kita kan gitu. Yes. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya just do what we do aja. Kan kita tidak merugikan mereka. Yes. Kalau misalnya memang kita menyampaikan sesuatu, ini pembodohan apa segala macam, ya nggak apa-apa. Dari 10 orang ada 1 yang percaya dan bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang aku sampaikan, itu udah buat aku sesuatu gitu. Dan kenapa aku keep going ya karena itu.
Itu aja. Ya, karena ada niat baik tadi, maksudnya satu nyawa diselamatkan, satu jiwa diselamatkan, udah untung, 10 orang udah dapat pesan positif, itu aja yang penting ya. Iya. Masalah mungkin jadi konten kreator dapat AdSense dari hal-hal kayak gitu, itu mah udah bonus aja gitu. Itu it's a bonus. Kalau misalnya nih kalau misalnya gue cuma mikirin duit, ya nggak kayak banget kali gitu maksudnya. Kayak gue udah punya gedung gitu. Kayak iya nggak sih? Iya, Kan benar, bisa aja kayak gue jual apa, gue bundling harga sekian. Heeh. Kan bisa aja, cuman kan nggak bisa kayak gitu. Iya. Nggak boleh karena ini kan kayak aku lahir dengan ini gitu. Terus perjalanan hidup aku kan itu udah kayak apa ya? Udah kayak roller coaster dan aku I'm lucky to be alive. Gue beruntung banget masih hidup nih sekarang. Gimana caranya supaya aku bisa membayar apa yang Tuhan sudah kasih ya, apa yang aku lakukan, maksudnya dengan bisa sedikit membantu orang-orang di luar sana yang aku nggak kenal gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau jadi indigo tuh awal-awal kan semua orang bilang kalau awal-awal jadi indigo tuh nggak enak, kayak setiap makan sendiri ada yang kayak ngeliatin, ada yang merhatiin, kita bisa ngeliat sesuatu yang mungkin mukanya jelek yang kayak Sarah cerita hancur karena kecelakaan. Sebenarnya itu kan awal-awal itu pasti serem banget dong untuk semua orang. Experience itu tuh lumayan serem buat gua aja yang kayak gini, ngeliat orang kecelakaan aja itu serem banget di depan mata gitu. Apalagi kalau kayak Kak Sarah, orang-orang kayak seperti Kak Sarah kan bisa ngelihat mereka tetap ada gitu, sosoknya gitu. Apakah dulu misalkan, gue nggak tahu ya, ini pernah ditanya atau enggak, apakah dulu impact pakai narkoba tuh gara-gara capek sama ngelihat hal-hal sekitar itu? Enggak ada sama sekali, itu society aja, itu, real society ya. Itu enggak ada hubungannya. Itu ya tahun 90-an kan memang itu ya. Ya, kalau yang dari umur 8 tahun itu dealing with it-nya sama yang indigo ini gimana? Dulu malah justru gimana ya, di rumah itu kan keluarga kan turunan. Jadi keluargaku tuh dulu kalau setiap malam Selasa Kliwon misalnya mereka akan ngumpul gitu. Jadi hal yang sudah biasa. Kadang-kadang malah justru aku inget tuh, aku suka takut dulu. Abis lagi ngumpul gitu nanti kadang-kadang tuh aku nyium kayak dulu baunya kayak ini apa sih, kayu cendana. Ya, aku takut banget, ya kan masih kecil nggak ngerti ya. Dan aku pernah dikejar dulu waktu tinggal di Jalan Siaga tuh. Jadi semakin aku lari ke depan semakin kuat itu baunya. Tapi setelah udah dewasa baru tahu bahwa itu adalah leluhur. Kan nggak tahu, nggak ngerti ya. Nggak tahu. Nah tapi kalau di sekolah dulu aku tuh suka ya namanya anak kecil ngelihat apa, kok ada ini gitu. Nah aku suka dibilang aneh sama teman-teman, sama dimarahin sama guru. Waktu SD juga aku ingat kita ke puncak, aku ngelihat Miske nangis karena ada di tengah-tengah kita. Terus aku yang dimarahin, semua anak jadi nangis. Kan gue takut ya, maksudnya ya anak umur segitu ngelihat kan mbaknya serem gitu. Aku dimarahin, tapi karena itu jadinya gue mendingan nggak usah ngomong deh di luar. Jadi kalau di rumah justru malah hal yang biasa gitu. Justru di luar rumah yang aku mendingan memilih untuk nggak ngomong. Iya, berarti Kak Adinia Wirasti juga bisa lihat. Dia peka, Asti itu peka. Dia peka. Asti itu peka sebenarnya. Tapi gitu. Dia takut banget. Asti itu peka loh dia. Asti bisa melihat kadang-kadang ada mimpi. Peka itu Asti. Sepupu kita, Ayusita, adiknya Ayusita Wira, itu semuanya. Ayusita juga peka. Iya. Adiknya Ayusita itu bisa astral projection. Wah, baru tahu. Gitu Kak. Iya. Jadi spesialisasinya beda-beda ya. Iya. Lucu deh. Karena turun temurun itu ya. Tapi itu karena takut. Jadi mereka memilih untuk ya udah gitu, nggak mau tahu. Tapi kalau misalnya dipaksa untuk ayo aku pinjemin kayak wifi aku nyalain, mereka pasti kerasa. Wah, berarti anakku kemungkinan kayak bini gue bisa ya. Kayak tadi kan dia pernah kemasukan. Berarti kan dalam tanda kutip bini gue kan peka juga lah. Walaupun ya nggak langsung diliatin kayak Kak Sarah gitu ya. Berarti bisa aja ngalir ke anak gue ya. Berarti bisa ya. Bisa. Itu dia tuh, baru tahu tuh informasi tuh. Tapi selama apa ya, kalau ke anak-anak, selama anaknya nggak takut nggak masalah. Kalau misalnya memang udah mengganggu ya cari orang yang paham, nanti bisa ditutup dulu, bisa istilahnya tuh dipagerin lah. Ya di ruqyah kadang-kadang ada juga itu istilah kan kalau biasanya. Tapi kalau anak-anak itu nanti usia 5-6 tahun hilang.
Oke. Tapi nanti akan muncul lagi dia SMP masuk tuh. Biar nggak masuk lagi gimana caranya? Nggak tahu, kita nggak bisa apa-apa. Itu kan Oh, nggak ada caranya. kalau misalnya emang udah takdirnya, Oh. kita mau gimana? Oh, iya, Misalnya iya. nih, misalnya kayak coba ditutup gitu ya. Mungkin ada caranya untuk supaya mengurangi lah gitu. Tapi nanti dia dewasa, dia harus dealing sama apa yang sudah ditakdirkan gitu sih kayaknya. Oh, kayak gitu ya. Iya, itu kan sama dengan menerima kita apa adanya ya. Kita Iya, iya. manusia hidup baik buruk kita gitu. Kayaknya itu deh. Iya iya iya. Memang wah, gue baru tahu informasi juga tuh soal ternyata tadi soal kerasukan istri gue kayak gitu. Terus memang sih beberapa kasus memang istri gue lumayan nggak peka juga sih. Dia pernah dikasih lihat doang. Terus habis itu dia pernah ngerasain energi-energi apa. Terus habis itu dia berusaha kayak tetap tidur gitu-gitu. Nah anak gue juga udah bukan mulai sih, kayaknya semua anak-anak gitu deh. Gue pernah bercanda gitu Kak. Jadi anak gue tuh tiba-tiba bisa yang begini nih, yang kayak miring-miring gitu kepalanya. Umur Dia berapa sih sekarang? baru mau 1 tahun. Jadi dia suka kayak kalau ketawa, anak kecil ketawa nangis mah udah umum aja gitu. Tapi dia suka mulai kayak miring-miringin tiba-tiba kepala. Terus gue bilang kan anak itu kan suka meniru orang tuanya. Orang tuanya, makanya selalu orang bilang, lu jangan marah depan anak lo, lu jangan main handphone terus, nanti mereka akan meniru. Ya, lu jangan KDRT depan anak lo, lu kalau mau marah ya anak lu dimanain dulu. Karena anak kecil tuh peniru handal gitu. Umur berapapun itu ya, apalagi masih bayi mungkin yang masuk. Nah ini tiba-tiba sekarang tuh lagi rajin begini, miring gitu. Terus gue bercandain aja sama bini gue. Dia niru siapa ayo coba, kalau dia kepala tiba-tiba miring, ayo niru siapa. Terus dia bilang iya sih, si Nami kayaknya sering tuh lihat di sisi-sisi itu ketawa sendiri tiba-tiba begini. Kan bisa aja hantunya yang Iya juga. Iya. Tapi selama dia nggak takut sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kadang-kadang suka ada, jadi temen-temenku punya bayi terus Kak ini nangis udah berapa hari, terus nanti ntar aku, jadi ada mereka dari mana ada yang ngikut, nanti diusir gitu. Nah kalau misalkan let's say ini anggap aja kita beneran bisa ngelihat tiba-tiba ditampakin gitu ya, walaupun nggak semua orang bisa. Sebenarnya reaksi kita tuh apa sih, kan kalau orang yang misalkan kayak gue selalu dikasih tahu baca ayat kursi, baca apa gitu ya. Nah sebenarnya reaksi kalau misalkan kita tiba-tiba ada miski depan kita dar gitu, kita harus ngapain sih? Pasti kan nge-freeze dulu tuh. Nge-freeze dulu. Oke. Ya kalau takut kaget ya itu normal, manusiawi gitu kan. Pasti lah kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya doa aja. Doa aja ya. Doa aja, siapa tahu dia muncul atau caper itu karena memang butuh bantuan kita, karena kita yang manusia itu punya kekuatan untuk bisa mendoakan mereka. Tapi itu tadi, kalau kita mendoakannya dengan tulus, kita bisa membantu perjalanan mereka ke tempat yang lebih baik sebenarnya. Itu. Oke. Jadi gangguan-gangguan di rumah, misalnya kita bilang oh rumahnya berhantu ada ini. Sebenarnya kalau misalnya sampai mereka caper apa segala macam belum tentu ganggu ya. Iya. Siapa tahu mereka memang butuh didoakan supaya mereka nggak di situ lagi. Oh cuma itu doang ya. Cuman itu aja. Itu arwah penasaran ya namanya istilahnya. Iya. Jadi arwah penasaran tuh berarti kayak masih ada dendam, masih ada kayak gitu-gitu ya. Ada kayak sesuatu yang belum tersampaikan. Itu bukan jin, bukan apa, bukan setan gangguin kita iseng gitu, bukan. Tergantung. Oh. Makanya kita harus lihat apa. Oke. Kalau temanku dia sufi di Amerika, dia bilang semuanya itu adalah jin. Oke. Jadi tergantung cara penyambutannya. Alien dibilang jin juga sama dia. Jadi memang ada penyebutan sendirilah gitu. Tapi tentang ini sosok yang tersesat atau golongan iblis itu kan itu beda. Oh, bedanya gimana tuh Kak? Jadi Kak? Kalau earthbound yang tersesat itu kalau buat aku ya, mereka yang punya memori yang punya sesuatu yang belum selesai, yang akhirnya tersesat, yang itu arwah gentayangan tadi itu. Nah semakin lama mereka tersesat di sana, akhirnya mereka akan dikuasai sama sosok-sosok iblis ini. Energinya diambil, akhirnya dijadikan budak. Karena mereka sudah terlalu tenggelam dalam emosinya yang bikin mereka nyangkut itu, akhirnya hilang. Sama seperti kita masih hidup. Kalau kita terlalu tenggelam dalam dendam kita, akhirnya kita kehilangan diri kita. Tujuannya kan jadi yang tadinya mungkin kesini akhirnya beda nih, melenceng gitu. Sebenarnya itu penggambaran
kita hidup kok. Makanya aku kemarin bikin nulis lagu judulnya Hilang. Terus, jangan sampai kita kehilangan sesuatu karena mencari sesuatu yang semu gitu. Tapi salah satu hal yang paling mengerikan kan kehilangan diri kita sendiri. Nah, di sana pada saat sudah terlalu marah, dendam, itu kebanyakan ya yang pernah aku temuin ya. Di belakangnya sosok-sosok ini tuh ada sesuatu yang kayak apa ya? Kayak bayangan tapi menyelimuti gitu. Gambarannya seperti itu. Nah, itu biasanya sudah dikuasai. Sudah bermanifest, makanya sosoknya jadi lebih serem biasanya. Campurannya ada kadang-kadang bertaring, matanya merah, mengerikan gitu. Tapi ada juga yang memang karena perbuatannya pada saat dia hidup. Misalnya dia selama hidupnya pakai kedukun melukai orang. Akhirnya dia yang menjadi budak dari sosok yang disuruh pada saat dia hidup. Jadi pada saat dia menghembuskan napas terakhirnya yang jemput yang itu. Yang sosok jahat itu. Yang selama ini dia suruh untuk mengirimkan bingkisan jahat ini. Muter gitu ya. Iya, muter. Tapi yang menyedihkan adalah sosok-sosok yang memang tersesat karena sesuatu hal, misalnya meninggalnya itu secara tragis, dia belum bisa menerima apa yang terjadi. Oke. Itu kan dia nggak jahat, tapi karena dia terlalu tenggelam di situ, akhirnya yang jahat bisa menguasai dia karena dia kehilangan dirinya. Dia lupa, karena udah terlalu marah, udah terlalu ini. Ada banyak juga kita yang masih hidup bisa membantu mereka dengan cara mendoakan supaya bisa dikasih terang gitu. Tapi pilihannya itu tetap pada mereka ya. Kayak tadi malam itu aku ketemu 3 anak. Aku doakan. Pada saat ketemu pertama kondisinya serem. Terus kita doa. Aku bilang, Tuhan kalau misalnya memang ya atas izinmu, kalau misalnya memang diberikan jalan, mungkin mereka bisa diberikan proses yang baik gitu. Nah tapi ini anak nggak mau melangkah, maksudnya wujudnya jadi lebih baik, tapi mungkin prosesnya belum selesai. Itu pilihan mereka. Tapi yang pasti kita punya kekuatan untuk bisa mendoakan mereka, tanpa harus memaksa mereka ya. Itu prosesnya tetap masing-masing. Sama aja kita membantu orang. Kita kan bisa bantu sekuat tenaga kita gitu. Tapi tergantung yang mau dibantu ini, dia mau melangkah atau enggak. Gitu. Tolong Beyonce dan P Diddy ditolong. Karena kayaknya kuasa gelapnya sudah. Itu satanik gitu ya. Iya kan, kalau itu kan satanik kan ceritanya kan, ya, kita nggak tahu. Jay-Z, Beyonce, P Diddy katanya satanik, udah penyembah. Ya mungkin yang tadi Kak Sarah cerita dia udah dipeluk sampai jiwanya udah diserahkan gitu-gitu. Mungkin kalau mati bisa gentayangan tuh kayak. Udah jadi budak iblis. Iya, jadi budak iblis kan. Iya. Bisa jadi tuh Beyonce itu. Budak iblis ya. Tapi kan tadi Kak Sarah bilang bikin lagu Hilang, menyanyi. Terus kan Kak Sarah juga main film, kayak sekarang udah main film udah dari Tarot ya, awal dari Tarot. Sebenarnya apakah ini bidang-bidang ini apakah sarana untuk Kak Sarah berhenti dari bisa akhirnya gue ada alasan untuk vakum dengan dunia horor atau apa gitu? Iya, lagi kayak bermusik sama di film itu kayak therapy buat aku. Tapi emang it's part of me gitu. Jadi karena dari kecil suka musik juga dan memang suka menulis kan. Jadi ya kenapa enggak. Dan pada saat aku nyanyi itu I feel happy aja gitu. Dan berbagi cerita melalui musik. Dan apa ya, kayak kalau film aku bisa kadang-kadang mengeluarkan emosi-emosi yang tidak bisa aku keluarkan pada saat di dunia nyata. Di film bisa. Iya, di film bisa banyak mengekspresikan sesuatu yang mungkin tidak keluar sehari-hari misalnya. Iya, benar. Itu. Ya nggak tahu ya, senang aja gitu ternyata. Iya, dan itu tadi kembali lagi soal profesi, kan kadang-kadang kan kita ya tadi Kak Sarah juga cerita kadang-kadang ada capeknya, melelahkan juga, belum so asik soal indigo segala macam. Dan kalau gue lihat dari sosmednya Kak Sarah pribadi kan sebenarnya Kak Sarah tuh lebih ke foto model ya ketimbang orang yang indigo foto gitu. Model. Ya jadi kayak lebih ke
di Instagram tuh memang tidak terlalu memperlihatkan. Ya Kak Sarah di situ kayak ya udah foto cantik aja apa. Jadi bukan kayak image-nya tuh nggak horor fitnya nggak horor gitu kan. Jadi kan gue kayak ngerasa sebenarnya Kak Sarah tuh ada keinginan untuk kayaknya untuk image horor udah cukup deh. Gue kayaknya harus musisi, gue harus kayak aktor, aktris, segala macam udah gitu kayaknya. Gue ngerasa gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau ditanya aku apa sih? Aku mungkin seniman yang bisa ngelihat hantu gitu. Iya benar. Iya benar. Aku seniman yang bisa lihat hantu. Aku gambar, aku suka gambar juga. Aku suka nulis, suka nyanyi dan suka di film juga. Ya. Ya, dan masih horor ya. Masalahnya filmnya masih ngambil horor ya. Iya, tapi masih inline. Tapi maksudnya emang it's part of me. Jadi mau gimana? Maksudnya aku juga kan nggak perlu kayak harus dihoror-horin kan setiap hari udah horor. Loh, bener dong. Iya kan dia gak sih? Iya. Jadi ya ini ya aku aja gitu. Iya. Dan ini apa namanya? Sebenarnya gue nggak tahu ini pernah ditanyain atau enggak ya sama Kak Sarah ya sebenarnya. Kak Sarah kan sampai sekarang belum punya anak kan? Itu keputusan Kak Sarah atau emang belum dikasih aja tuh gimana? Akhirnya karena kan di awal itu kan nyoba. Oke. Terus nggak ya udah berapa tuh 6 kali sorry. 6 kali hidrotubasi. Terus gagal itu di awal perkawinan tuh. Aku ambil ingat-ingat. Terus kemudian ada suatu rumah sakit besar yang menawarkan endorse. Full tuh IVF kan. Di situ aku mikir kayak aku bilang gue butuh waktu nih 2 minggu. Aku inget banget tuh. Aku mikir terus kok aku nggak mau ngejalanin itu ya. Maksudnya aku kan ngelihat teman-teman aku, perjalanan teman-teman aku gitu ya. Waktu itu ada temanku juga lagi program. Aku ngelihat videonya, foto-fotonya gitu. Kalau misalnya aku pengen banget kan berarti artinya aku mau melakukan apapun untuk mendapatkan itu. Iya. Artinya kan nggak pengen banget nih. Terus aku mikir lagi, kenapa ya? Ya mungkin dulu waktu itu pikiranku kalau udah kawin tuh harus punya anak. Iya. Gitu. Terus ya udahlah ya. Kalau misalnya gini aku nggak mau Maksudnya ya kalau misalnya emang terjadilah, kalau nggak ya udah gitu. Akhirnya terus aku tanya waktu itu, udah lama banget. Iya. Aku tanya sama Pak Dem, kamu nggak apa-apa kan kalau misalnya nggak punya anak sama aku gitu. Terus dia bilang ya nggak apa-apa. Terus ya udah akhirnya aku telepon si rumah sakitnya kayak sorry nih gitu, I'm sorry kayak I think it's aku bilangnya apa? Oh, it's a lifetime commitment aku bilang gitu, dan I don't kayaknya it's not for me, aku gitu ngomongnya. Karena emang itu di situ kayak bener-bener oh ya juga ya mungkin emang gak kepengen banget. Soalnya kan aneh dong kalau misalnya emang aku pengen, pasti kan ya udah aku mau usaha terus gitu. Ini tuh enggak gitu. Akhirnya ya udah. Ya karena gue penasaran tadi itu soal mungkin anaknya Kak Sarah itu tadi mungkin indigo juga yang tadi berarti kan ininya bener apa namanya turun ya. Iya masalah turun temurun Iya. bener. Terus gue juga penasaran maksudnya anaknya Kak Sarah ini pengen mengenal Kak Sarah ketika menjadi ibu sebagai aktris yang kayak gitu-gitu loh. Iya kan pasti kan di lingkungannya dia kan kita juga penasaran kayak anaknya Sarah Wijayanto ya. Ih mama kamu kan bisa lihat. Itu kan pasti kasihan banget lagi. Iya maksudnya itu kan nakutin dia kayak enggak kok mamaku baik kok gak bisa. Ya gitu-gitu. Nah itu kan suatu mungkin yang dari seorang Sarah Wijayanto itu ternyata fase hidup selanjutnya adalah gimana nge-treat anak nih supaya nggak ditakutin sama teman-temannya atau apa segala macam. Enggak. Makanya sekarang ngalir aja mau sampai tua tetap dicap sebagai ratu horor segala macam atau apa ya udah biarin aja udah pakit aja udah ya. Iyalah, habis mau gimana lagi? Iya kan, benar. Iya makanya kan kita juga nggak bisa maksa orang untuk suka sama kita kok. Iya. Kan kita nggak punya kuasa kan itu, perasaan orang, cara orang mandang kita. Maksudnya kita harus menjelaskan nggak? Ya udah nggak, it's okay. If you don't want to be in my life juga misalnya orang-orang yang kenal gitu ya, kalau nggak mau ada di hidup aku ya nggak apa-apa. Tadinya kan kayak kok kenapa ya dia nggak mau main sama gue apa gini, sekarang kayak ya udah. Iya gak sih? Capek banget kok. Aku capek banget lagi, apalagi kayak bikin senang semua orang gitu. Udah yuk. Ini adalah saat yang tepat untuk kita mengisi air dalam diri kita. Karena kadang-kadang banyak orang yang nggak sadar kita nih sering melakukan sesuatu untuk orang lain gitu, bukan atas dasar diri kita. Akhirnya banyak itu adalah
core dari kehilangan diri sendiri itu tadi. Makanya jangan jadi manusia nyangkut. Dan aku sampai hari ini juga masih belajar. Pelajarannya baru lagi. Baru lagi. Ternyata banyak ya yang belum bisa aku lepaskan. Karena kalau misalnya masa lalu itu kita cuma taruh di box, kita simpen, nggak akan selesai. Jadi kita harus punya keberanian untuk buka itu box, buka, kita hadepin, kita harus rasakan kembali, dan benar-benar kita let go. Kalau kita simpen itu sama aja kita nyimpen baju numpuk bajunya. Yang nanti bisa ke recall lagi, bisa ke ke trigger akhirnya, terus suatu hari nanti meledak, bubar udah. Kan gitu. Nah sekarang di umur sekarang Kak Sarah lagi di fase hidup apa sih sebenarnya? Sekarang berdamai dengan apa aja sih, maksudnya fase hidupnya lagi apa nih? Ya sekarang nih Kak, itu ilmu tuh buat gue juga tuh. Sekarang lagi di fase, kayaknya kita nggak akan itu ya, nggak akan ada habisnya ya belajarnya gitu. Pasti ada lagi. Semakin kita tahu banyak hal, semakin aku merasa tidak tahu apa-apa. I feel small, kayak wow, kayak gila ya universe gitu, gila ya kehidupan ini gitu. Yang tadinya aku pikir aku sudah bisa berdamai dengan apa yang pernah terjadi di hidupku, ternyata banyak kok yang masih aku ke-trigger. Itu tadi soal kotak-kotak itu tadi. Dan kemarin ternyata tanpa sengaja ada satu kotak yang terbuka. Jadi aku harus dealing sama kotak yang terbuka itu. Tapi itu yang jadi membuat aku sadar bahwa harus dibuka ya, harus benar-benar dirasain. Dan ternyata banyak loh kotaknya. Karena terlalu buruk yang terjadi, itu sampai lupa. Tapi itu adalah ganjelan-ganjelan yang bisa mempengaruhi langkah kita ke depannya. Cara kita berpikir, cara kita ke diri kita sendiri, cara kita menjalani hidup itu pengaruh besar. Tapi kita nggak salah. Stop blaming ourselves gitu. Itu emang kan orang-orang punya jalan hidupnya kan beda-beda. Ya, dan cara dealing sama trauma-traumanya kan lain-lain. Nggak apa-apa. Tapi memang ternyata kita harus punya keberanian untuk kita melepaskan itu, dibuang. Bukan untuk dilupakan, nggak akan ada yang bisa dilupakan. Tapi paling enggak kita harus memaafkan diri kita bahwa itu pernah terjadi, and it's okay. Ya namanya manusia, kita pasti punya pengalaman buruk kok. Tapi gimana caranya itu jadi satu hal yang bikin kita kuat untuk melangkah ke depannya. Tapi memang harus dibuka kotaknya. Nah ini boleh tahu nggak kotak apa sih yang dibuka itu Kak? Itu trauma ya? Yang pernah terjadi hal buruk, banyak hal buruk ya. Jadi dulu mungkin kadang-kadang kan kita nggak mau cerita gitu ya. Terlalu nggak mau diingat, akhirnya kita simpen sendiri gitu. Terus itu akhirnya kan misalnya ada orang yang kayak kalau dalam hubungan berpasangan jadi misalnya posesif atau jadi dia A, B, C, itu kan karena pengaruh dari masa kecilnya dia. Itu kan inner child-nya dia. Mungkin dia abandonment, kayak kehilangan bapak ibunya, secara emosional nggak pernah ada di situ. Akhirnya dia ke orang lain tuh takut sendiri, maunya ada orang lain, jadi menaruh kebahagiaan di orang, kayak gitu-gitu kan. Itu hal-hal yang perlu sebenarnya ya kita perlu tahu ke diri kita, ke diri sendiri. Jadi ini akhir tahun ini sama tahun depan tuh tentang diri kita. Kita harus mengenal diri kita lagi. Iya. Beberapa teman gue lagi hipnoterapi sih sekarang emang Kak. Karena mungkin dia dapat kekerasan dari orang tuanya. Itu tuh memang dia secara nggak langsung kayak otomatis aja, kayak tiba-tiba marah sama orang, marah sama pasangan. Karena perlakuan orang tuanya juga gitu dulu. Pengaruh. Nah itu kotak itu dibuka, kita dealing with it, kita harus kayak face it gitu ya, harus hadapin. Supaya nanti kita bisa berubah gitu. Iya, kalau enggak kan kita kadang-kadang suka nyalain orang. Kayak orang begini, orang begitu, tapi kadang-kadang orang memperlakukan kita A, B, C karena kita membiarkan orang itu melakukan hal itu tanpa kita sadari.
Karena tadinya kita pikir itu nggak apa-apa. Karena kita pikir itu hal yang biasa. Oh ternyata nggak boleh kayak gitu. Kalau orang sayang, kalau orang cinta, jangan begitu gitu. Kan kita nggak tahu. Makanya belajar terus ini nggak selesai kok. Iya, sampai kita meninggal kita akan dapat ilmu baru terus belajar Di sana terus. proses lagi kan? Iya, belajar. Proses lagi. Iya, Proses benar. lagi. Udah itu secara harafiah lah, manusia emang udah kayak begitu tugasnya, belajar terus sampai usia tua. Nah, kalau buat Kak Sarah di usia sekarang, arti terkenal dan uang itu apa, Kak, buat sekarang? Arti terkenal dan uang. Iya. Penting nggak, matters nggak uang dan terkenal itu buat di posisi Kak Sarah sekarang? Atau ternyata pas udah Kak Sarah dapetin semua kayak ternyata gini doang ya gitu? Kalau uang ya pasti matter ya. Maksudnya kan kita kayak bisa mau ngapain aja, kayak mau bikin happy sebenarnya kayak gitu. Kita mau ngopi di mana yuk, kayak itu hal-hal simpel kalau buat aku ya. Iya. Terus kayak mungkin mau bikin produksi ini gitu sendiri. Aku lebih ke situ sih. Tapi kalau terkenal I don't know, karena maksudnya aku tuh nggak pernah planning apapun gitu. Yang terjadi dalam hidup aku tuh kayak ngalir gitu. Oke. Jadi itu penting atau enggak ya nggak tahu ya, mungkin aku ada di saat ini di titik ini ya udah bagian dari perjalanan aku, ikutin aja gitu. Jadi itu bukan, kalau misalnya terkenal nggak terkenal, menurut aku sama aja kali ya. Kalau buat aku sama aja ya. Apalagi di keluarga yang ada Adinia Wirasti, ada apa, udah kayak udahlah gitu biasa. Enggak maksudnya gini, kayak terkenal. Nggak tahu ya, maksudnya bukan sesuatu yang, bukan goals dari kecil juga. Nggak ada lagi sama sekali. Kan. Jadi bukan kayak apa ya, kalau punya uang sih aku pengen punya uang lebih banyak lagi supaya nanti kalau orang tua aku minta apa nggak mikir tuh, oh ya bu, oke bu gitu, ya pak, ayo pak gitu. Pengen gitu. Pengen misalnya adekku, mbak aku ini beli gitu. Mau ini ayo gitu, pengen gitu. Kalau sekarang kan kayak aduh masih ada itunya kan. Nah aku pengen tuh nanti kalau misalnya keluarga aku minta sesuatu nggak mikir gitu. Oke. Nah ini berarti sebelum bahas film nih, karena tadi udah ngomong masalah nggak mikir, berarti Kak Sarah misalkan ditawarin gabung Parpol, gabung nggak? Enggak. Kenapa nggak mau? Nggak ngerti. Kan banyak yang nggak ngerti juga tapi kamu. Nah ya itu kita lagi ngomongin negara lain ya. Enggak. Enggak benar. Iya. Karena aku kalau misalnya nggak passion sama satu hal, aku nggak akan melakukan sesuatu apapun. Oke. Misalnya nih, nggak usah gitu ya. Acara misalnya ditawarin acara horor. Oke. Stripping nih, misalnya ya. Iya. Terus itu kan uang. Yes. Banyak loh duitnya gitu ya. Iya. Tapi gimmick, gue nggak mau. Kan acara horor tapi itu kan horor kan bagian dari aku. Tapi gimmick, aku nggak mau. Iya paham. Karena kalau yang bertentangan sama aku menjalankan sesuatu yang udah bikin hatiku nggak nyaman, nggak bisa. Iya. Aku bisa nangis kali gitu, kayak nggak enak rasanya. Iya. Apalagi takutnya kalau duduk di pemerintahan ternyata ini horor sekali. Iya lagi. Iya makanya jangan. Emang nggak kepikiran sama sekali. Iya, belum kepikiran. Karena gue yakin pasti ditawarin kan, pasti Kak Sarah enggak ya, nggak ada penawaran sama sekali. Enggak kok. Nggak ada ya? Enggak. Ke arah situ ya? Atau enggak tiba-tiba ada gue mau dong masuk ke acaranya Kak Sarah, konten Kak Sarah tapi politisi gitu, mau? Enggak juga. Kalau misalnya politisi, cuman kan kalau nggak ngebahas tentang pekerjaannya sih nggak apa-apa. Oh iya, karena dia di situ entah dia horor. Ya benar. Itu nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada hubungannya gitu. Oke. Karena nggak ngerti beneran. Okay. Mau ngomongin politik gue masalahnya nggak ngerti, itu aja. Aku ngapain ngebahas yang aku nggak ngerti. Mendingan ngomongin soal hidup aja, ayo. Mau politisi, mau siapapun, ayo ngomongin hidup. Gitu. Ya. Kalau film sama nyanyi masih ngerti. Iya. Tapi masalah hidup aja kan bisa ngobrol sama siapa aja. Ya, mau dia politisi, hidup. Mau dia apa, mau dia boleh bekas itu. Penjahat gitu, misalnya kita ngobrol duduk ngomongin soal hidup.
Ya masih bisa Why aman. Jadi tidak akan ya Sarah Wijaya itu tidak akan tiba-tiba masuk politik gitu ya. Nah ini kan kita mau bahas film nih. Film gila kita baru bahas film menit 54 gokil juga. Ya film mah pasti akan terpromo dan ini pasti penontonnya banyak. Berapa kali Hitmaker kesini promo udah pasti penontonnya banyak. Dan kalau lihat dari trailer aja kan sebenarnya Hitmaker apalagi Paroki mantap. Terima kasih Paroki selalu kasih podcast saya Paroki. Trailernya udah selalu gor-gor gitu lah. Jadi emang itu udah identik sama Hitmaker banget. Beberapa komen juga gue lihat yang pas santet Segoro Pilu ya Pitu. Ya. Ini tuh udah kelihatan tuh gornya, lehernya masuk apa segala macam gitu. Ini berarti Kak Sarah ini film keberapa? Aduh pasti lupa. Pokoknya Tarot ya, gue taunya tuh Tarot tuh Kak Sarah tuh. Ya anggap aja nih film keberapa lah gitu ya. Nah di film ini kan menjadi istrinya Christian Sugiono. Ya, jadi Bu Marni. Dan Bu Marni. Jadi ceritanya pasti tentang santet ya. Ini true story ya? Katanya. Oh, Segoro Pitu tuh apa ya? Segoro Pitu tuh apa sih pintu? Iya Segoro tuh apa sih? Mohon maaf ya. Gue lupa lagi. Mata air 7. Pokoknya Pitu kan 7. Yes. Segoro itu pintu atau mata air gitu deh. Oke. Katanya santet Segoro Pitu itu adalah santet yang terkuat katanya. Gitu. Oh gitu. Nah tapi selama Kak Sarah bikin konten ada nggak ketemu yang soal ilmu-ilmu santet? Ada? Sejauh ini selama bikin konten kemarin-kemarin ada? Banyak. Oh iya berarti kayaknya bersinggungan ya sama santet ini ya. Jadi ketemu sosok yang dulunya adalah pelaku ada. Korban ada. Tapi kebanyakan jadinya pelaku ya. Oke. Pelaku karena dia jadi budaknya. Jadi budak iblis itu. Oh gitu. Ya. Dan santet tuh emang bisa sampai bikin orang meninggal tuh bener tuh Kak? Nah itu kayak tadi aku bilang mungkin membutuhkan waktu. Pertama pikiran dulu. Ya dibikin takut. Akan dipengaruhi secara mental. Oke, terus? Dari kitanya yang akhirnya kepengaruh, mempengaruhi ke fisik. Maksudnya ke penyakit tuh keluar. Oke. Tapi itu juga karena kitanya kepancing kan. Akhirnya jadi mungkin malas makan, imunnya nggak bagus, rentan akan penyakit. Jadi itu tadi itu secara logika jadinya ya. Itu adalah proses orang kalau misalnya kita membiarkan energi nggak baik di dalam diri kita lebih besar, akhirnya kan begitu. Kalau menurut aku akan membutuhkan waktu lumayan lama dan itu pun ya kenapa jadi medis, tapi karena kita terpengaruh itu. Mungkin kalau misalnya kita tidak gampang terpengaruh, ya nggak apa-apa. Nah terus kalau tiba-tiba di perutnya ada paku gitu-gitu, kenapa tuh? Nah itu aku kan nggak pernah lihat langsung ya. Ya di film ada, tapi di trailer ada. Ya, jadi aku nggak bisa komen. Tapi aku pernah, misalnya aku bantuin teman aku bersihin ya, ada sesuatu. Nah kalau misalnya aku ngebersihin itu akan ada bentuknya tuh kayak asap hitam. Terus kayak ada kadang-kadang ada barang tapi bukan fisik. Jadi gambaran aja secara gaib. Oke, tapi dia ngerasain banget ya, walaupun itu kalau orang umum nggak bisa ngelihat, tapi dia ngerasa kayak ya mungkin let's say soal ada paku, soal ada apa darah di tangannya, padahal sebenarnya nggak ada ya, pikiran aja diganggu gitu. Nah kalau itu aku kan makanya aku nggak pernah lihat, jadi aku nggak bisa komentar. Karena aku nggak pernah lihat dengan mata kepala sendiri nih, jadi aku nggak bisa komentar karena belum pernah ngeliat ada yang fluk keluar gitu, nggak pernah. Kalau susuk keluar itu pernah lihat, ya tapi itu juga nggak sengaja, maksudnya aku cuman waktu itu nggak ada hubungannya sama mereka nih, cuman ada kita lagi syuting bareng. Si bintang tamu yang ini cuci muka di goa apa aku lupa. Terus aku udah bilang aduh, kalau misalnya orang mungkin dia niat sesuatu yang lain kali ya. Terus pada saat raut itu ya, aku lihat ada yang jatuh dari mukanya plek gitu. Terus kayak apa sih, ada pantulan cahaya gitu loh. Terus aku ngelirik ke ada namanya Pak Dodi tuh. Itu Pak Dodi backup kita, dia ngerti gitu. Aku nengok, lihat nggak Pak? Aku nunduk aja. Maksudnya mungkin dia niat apa, terus pas copot langsung kaku, langsung blek, langsung jatuh gitu. Kasian deh. Mungkin itu air, maksudnya itu mungkin sumber mata air apa. Dalam hatinya dia mungkin niat apa, terus dia pakai sesuatu, mungkin ya. Akhirnya jadi bentrok. Itu aku pernah lihat itu. Tapi kalau ngelihat yang paku apa gitu itu sayang santet ya. Belum sih.
Oh ya, susuk berarti ya. Susuk waktu itu. Itu dong kasus susuk. Maksudnya yang lain-lain sebelum-sebelumnya ada nggak yang susuk katanya kalau nggak boleh dilepas meninggalnya sulit atau apa? Nggak pernah ketemu yang gitu-gitu nggak? Baru itu dong berarti kejadian ya? Kalau misalnya ketemu cerita ada sosok waktu itu, sosok yang aku temui dia pakai banyak di seluruh badannya. Gitu. Itu pengaruh loh. Oh, kalau zaman dulu katanya pakai minyak bintang, minyak apa gitu, hilang keluar semua tuh susuknya tuh. Iya. Ya pokoknya gitu-gitu deh dulu zaman dulu kan terkenal tuh. Oh gitu, jadi susuk tuh ya ini ya. Dan kalau santet pribadi ya sejauh ini memang tidak pernah yang tergambarkan di film, belum pernah ketemu Aku aja belum Kak pernah Sarah. ketemu, tapi kalau misalnya nerima santet, sering Nerima santet. ada orang ngirim santet ke aku. Terus Udah cara 10 nangkalnya tahun. berdoa itu doang tadi. Iya. 10 tahun loh. Oke. 10 tahun. Sampai aku tahu kalau dia ganti dukun, dia bayar ini itu ini sampai tahu. Iya, soalnya kan banyak tuh yang kemarin-kemarin tuh ini kayak maksudnya gimana ya, kasus-kasus yang meninggal gara-gara katanya diguna-guna disantet gitu-gitu. Bisa tuh berarti beneran ada atau itu karena tadi nggak bisa nge-shield gimana gitu. Nah itu makanya kita tidak boleh, jangan dibiarkan kepancing gitu. Okay. Nah terus kayak kita harus cari tahu dulu bener nggak sih karena itu. Okay. Kan kalau misalnya emang karena penyakit, ya emang karena sakit aja. Karena sakit aja ya. Karena tugas mereka yang jahat itu untuk memancing kita. Makanya kita jangan sampai mau masuk ke dalam pintunya. Oke, sekali masuk ke pintu, nah itu tadi tuh masuk semua, akhirnya imun jadi lemah karena kepikiran, akhirnya penyakit keluar, yes. ini begini gitu. Soalnya itu pengaruh besar kok ini pikiran ya. Pikiran. Iya benar. Dan kalau di film Santet Segorop itu ini sebenarnya kalau ini kan berarti true story kan. Berarti pesan moral banyak banget ya di film ini ya. Sebenarnya untuk ngasih tahu gimana caranya menangkal santet gitu-gitu. Iya, ini film itu kan apa yang terjadi di film ini tuh diawali dengan iri hati sebenarnya. Yes. Itu adalah sumber dari malapetaka. Iya benar, iri hati. Iya, iri hati dan bagaimana sebuah keluarga bisa terus bersatu menghadapi hal buruk. Ya karena keluarga ya. Iya. Pesannya bagus kok. Jadi kalau menurut aku ya it's fun, maksudnya it's gonna be entertaining. Yeah. Tapi di balik itu ada pesan bagus gitu, makanya aku ambil film ini. Ya, tayang tanggal berapa Kak? Tanggal 7 November. 7 November 2024 di seluruh bioskop. Iya, di seluruh bioskop. Terus kayak pertanyaannya, ada kejadian horor nggak Kak? Gitu. Nggak ada lagi, ya nggak ada lah, nggak usah. Itu pertanyaan umum. Tapi emang nggak ada lagi. Ya emang nggak ada ya, karena kayaknya fun-fun aja lokasi ya. Iya. Fun-fun aja. Nah ini kita baca pertanyaan nih. Biasa ada yang nanya-nanya sebelum kita udahan nih, kita coba cek ya. Rata-rata jelasin lore-nya Gadis apa nih? Oh. itu apa itu Kak? Jadi Gadis itu adalah sosok kuntilanak yang ada di rumah aku. Oh, jadi kan aku masukin cerita dia di dalam buku. Pada saat nulis bukunya itu aku bilang ya udah deh kamu boleh tinggal di sini tapi ada terms and condition gitu. I'm gonna let you live di sini live. Maksudnya aku akan biarkan kamu untuk berada di sini sampai kamu bisa berproses gitu. Oke, dan udah maksudnya sampai sekarang masih ada nih? Masih ada di rumah Pejaten ini? Iya, lucu banget ya. Wah, lucu-lucu gitu. Iya. Gadis apa ya? Dia salah satu yang kalah. Dia tenggelam dalam emosinya. Oh, dia yang kalah. Iya, jadi waktu pada saat dia hidup dulu itu dia tadinya punya mimpi, punya sebelum ketemu sama yang menjadi suaminya tuh dia punya sesuatu lah yang mau dicapai gitu. Terus pada saat dia menikah semuanya berubah, tapi ada sesuatu yang menjadi obsesinya dia gitu. Jadi dia harus menjadi yang terbaik. Jadi istri yang semua harus dia yang ngurusin, pokoknya harus nggak ada flaws-nya gitu. Tapi berlebihan sampai si suaminya bilang aku kehilangan kamu deh yang dulu gitu. Yang mana sih yang dulu gitu, jangan kayak gini, kayak kamu nggak perlu nungguin aku pulang untuk kita makan sama-sama, dan kamu nggak perlu kayak beresin semuanya, kan ada bibi gitu. Sampai akhirnya dia itu pengen punya anak karena dia berpikir ya seharusnya kan kalau udah nikah jadi istri, jadi ibu, masih anak gitu. Pikiran dia ya. Iya. Hamil, tapi keguguran.
Jadi di situ dia kalah, akhirnya mengakhiri hidupnya. Oh Dia makanya mengakui dia kalah. itu nggak jadi, kalau yang mengakhiri hidup kayak gitu-gitu nggak jadi roh jatuh ya, kayak maksudnya baik aja ya, kayak si gadis nih baik nggak. Baik nih. Oh apa karena udah dituntun sama Kasara kali jadi. Ya bisa juga karena aku doa juga buat dia dan jadi dipisahkan sama yang menguasai. Iya. Tuh makanya tuh hati-hati teman-teman tuh kalau hal-hal yang kayak gini. Apalagi tadi kita soal film juga iri hati, segala macam. Hal yang jelek sama kalau kita disantet orang permainan, jangan terbuai emosi. Iya. Logika tadi kayak juga si gadis juga jangan sampai kalah dengan hal-hal kayak gitu. Iya. Itu udah pasti akan jadi masalah. Cuma semoga Kak Sarah sampai akhir hayat tidak akan kalah. Itu kalau dari gua. Amin. Amin Kak Sarah, semoga terus ada, bersinar terus. Amin. Dan buat yang nanya-nanya thank you, buat yang udah nonton thank you juga. Jangan lupa nonton Santet Segoro Pitu ya tanggal 7 November. Tanggal 7 November 2024 di Ya. seluruh bioskop kesayangan Anda. Kalau film Hitmaker setiap kali promo di sini udah pasti top banget, penontonnya udah pasti banyak gitu ya. Amin. Jadi tidak akan nyesel nonton Segoro Pitu, Santet Segoro Pitu dan 7 November. Oke, thank you buat Kak Sarah, thank you buat yang udah nonton. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.